juga bukan orang Nasrani. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali itu justru orang yang ahli ibadah, orang yang hafal Al-Quran, Al-Hafidh. Masya Allah, yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia hafizul Quran, hafal Al-Quran. Pada suatu ketika pernah oleh Sayyidina Umar, orang itu yang namanya Abdurrahman bin Muljam ditugaskan ke Mesir ketika Amr bin As jadi gubernur di Mesir, karena dia ingin ingin ditugaskan oleh Sayyidina Umar. Wahai Umar, cobalah aku ini ditugaskan. Siapa yang ahli mengajar Al-Quran agar orang-orang ini bisa belajar Al-Quran? Lalu Sayyidina Umar mengiyakan. Oh iya, sekarang kamu aku tugaskan. Dikirimlah Abdurrahman bin Muljam sampai di Mesir. Santrinya banyak, sampai dibangunkan, sebut saja dibangunkan rumah ya. Artinya di sekitar masjid itu ya katakan juga pondok. Dibangunkan rumah untuk santri-santrinya. Tapi Abdurrahman bin Muljam itu Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Dia lebih dikuasai nafsu. Ketika berbeda pilihan, berbeda dengan Sayyidina Ali, berbeda sikap, berbeda pandang, sampai Abdurrahman bin Muljam itu menganggap Sayyidina Ali itu kafir. Dan setelah menganggap Sayyidina Ali kafir, haladahu, dia menghalalkan darahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tidak cukup Al-Quran hanya dibaca, dihafalkan. Ia harus dikaji dengan sungguh-sungguh agar dapat memahami isi Al-Quran yang sebenarnya, meresapi makna-maknanya Al-Quran, dan juga disertai riyadhah, ngempet nafsu, kata orang Jawa. Sayang sekali. Itulah bibit pertama faham tasyriki dan faham takfiri. Faham-faham yang mengkafirkan saudaranya sendiri, mengkafirkan sesama muslimnya, bahkan menganggap darahnya umat Islam itu halal. Jadi maka apabila hari ini ada orang yang sudah hafal Al-Quran mengata-ngatain kiai, itu kita tidak heran dan jangan heran. Bahkan ada yang mengkafirkan kiai NU. Mengkafirkan kiai sepuh.
itulah kiai. Sayyidina Ali saja dikafirkan oleh orang-orang atau oleh mereka itu. Padahal Sayyidina Ali itu adalah kekasih Rasulullah. Dikafirkan juga, bahkan dibunuh. Inilah bibit-bibit pertama, asal muasalnya faham radikal. Ini yang harus diwaspadai. Kita harus selalu berhati-hati. Wa mutasyahidan, maka Sayyidina Ali mati syahid. Sayyidina Ali waktu subuh mengimami, waktu menjadi imam, Abdurrahman bin Muljam datang membawa pedang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dipelihara dari nafsu, merasa paling benar sendiri, merasa paling Islam sendiri, hingga buta mata dan buta hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Amin. Allahumma amin. Jamaah dan para mustami'in dimanapun berada, kita perlu waspada dan perlu berhati-hati atas paham yang telah saya sampaikan atau yang telah saya jelaskan, yaitu paham radikal itu. Begitulah sedikit cerita tentang Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali itu hidupnya hidup terpuji dan matinya mati syahid. Selanjutnya Rasulullah berwasiat, ya Ali, wei Ali, man akalal halal, utawi sapani uang akala iku mangan sapa uang al halala ing perkara halal, sofa dinuhu waraqqa qalbuhu, sofa bersih qalbuhu apa atini, man waraqqa lan lembut apa qalbuhu atini man, walam yakun lan ora ono lidakwatihi marin tu'ani man apa hijabun hijab. Ya Ali, hei Ali, man utawi sapani wong akala iku mangan sapa wong asyubuhata ing asyubuhati ing perkara subahat, istabaha alaihi moko istabaha serupa alaihi ing atas iman dinuhu apa agamani man, wa aghlama lan peteng apa qalbuhu atini iman. Wa man lan utawi sapani wong akala iku mangan al harama ing perkara haram, mati moko mati apa qalbuhu atini iman, wa khaffalan enteng dinuhu apa agamani iman, wa dha'ufa lan apes yakinuhu lemah yakinuhu apa keyakinan iman, wa hajiballahu wa hajibah lan nolak Allahu sapa Allah da'watahu ing tu'ani iman, wa qallat lan titik ibadatuhu apa ibadai iman. Wasiat selanjutnya ini mengingatkan betapa pentingnya makanan itu dari makanan yang halal.
Rasulullah berpesan, usahakanlah kita makan perkara yang halal. Karena apa? Apabila makan perkara halal, maka agama kita itu akan bersih. Islamnya kita ini bersih. Ibadah gampang, sedekah gampang. Karena apa namanya? Hati ini bersih. Tidak apa namanya? Tidak mudah terseret oleh perkara-perkara yang membawa kemaksiatan atas godaan setan. Itu dijauhkan dari itu. Apabila makanan kita itu makanan yang halal. Sholat gampang, bersedekah gampang, berpuasa gampang. Tidak sebaliknya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Nah, ini namanya tidak bersih ini. Karena apa? Seharusnya Muslim itu ya sholat, tapi lihat sholat enggak. Nah, ini namanya apa namanya? Sofa dinuhu, bersih hatinya. Waraqqa qalbuhu, dan lemah atau lembut. Hatinya itu lembut, gampang diajak ke pengajian, gampang. Diajak roti berhatam, gampang. Diajak istighosa, gampang. Diajak apapun yang bersifatnya ibadah, dia gampangan. Enggak apa namanya? Enggak mengambing hitamkan sibuk atau kesibukan. Ini namanya hati kita itu lembut atau lembut ya. Kemudian di samping apabila kita makan perkara halal, di samping hati kita itu bersih, kemudian agama kita itu bersih, hati kita itu lemah lembut atau lembut, walam yakun li da'watihi hijabun, doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Ini kalau makanan kita dari makanan perkara halal. Ya Ali, kemudian Rasulullah juga berwasiat, man akala syubuhata, barang siapa yang makan perkara syubhat. Syubhat itu diantara halal dengan haram, tidak jelas ya. Tidak jelas halalnya, haramnya juga tidak jelas. Ada dulu itu, kalau di Jawa itu kan ini banyak tebu ya. Tebu itu kalau zatiahnya halal, tapi karena berhubungan tebu itu minta, ya betul minta, tapi kepada bukan orang yang punya. Nah, seperti itu subhat. Memang benar minta, tapi tidak minta kepada orang yang punya, itu subhat. Lalu bagaimana kalau makan perkara syubhat ini? Ishtabaha alaihi dunuhu. Jadi efek dari makan perkara syubhat itu, agamanya itu apa namanya ya, juga serupa, tidak jelas. Kalau orang Islam semestinya ya tidak seperti itu. Artinya kita ya kalau memang mau makan, makanlah yang halal, dan jangan makan perkara yang haram. Kalau tanggung-tanggung begini ini ya itulah yang disebut makanan syubhat. Jadi kalau makan syubhat, di samping agamanya itu serupa atau tidak jelas, maka mata qalbuhu, hatinya
Ya, saya ulang. Apabila ya makan perkara syubhat, ya mata adlama wa adlama qalbuhu, hatinya gelap. Hatinya gelap. Artinya kita itu tidak seakan-akan tidak ada yang dalam hati ini bergerak untuk menuju kewajiban, menuju mentaati, melakukan kewajiban atau menjauhi larangan. Jadi hati itu tidak bergerak sama sekali, gelap, ya. Tidak ada petunjuk yang menunjukkan untuk berbuat baik. Itu wa adlama qalbu. Ini makanan syubhat, sudah sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah, jangan makan perkara syubhat, apalagi perkara haram. Wa man akalal harama mata qalbuhu, barang siapa yang makan perkara haram, mata qalbuhu, maka mati hatinya. Jadi sholat itu tidak tidak ada merasa wajib untuk melakukan, ya. Karena hatinya atos, ya. Diajak berjemaah ini berat rasanya karena hatinya atos. Bahkan dikasih tahu pun itu tidak pernah kalau orang Jawa bilang mudeng, ya, tidak mudeng. Tuh. Ini sudah karena hatinya gelap. Ya. Wa da'ufa. Ya, wa khaffa dinuhu, dan enteng, ya, agamanya. Kalau melakukan suatu perbuatan taat itu seakan-akan sholat zuhur wajib, tapi dia mengentengkan, masih awal, ditunda aja ke belakangan, masih lama, masih dilihat kurang 1 jam, sampai 1 jam, ya karena entengnya ditunda lagi, ya ntar dulu, melihat waktu lagi, ntar dulu. Nah, ini agamanya enteng, ringan. Wa da'ufa yakinuhu, dan lemah keyakinannya. Kita sedikit diberi kesulitan oleh Allah, padahal semua orang pasti mengalami kesulitan, sama saja. Cuma melihat dan memandang, kalau orang itu tidak pernah mengalami sebuah kesulitan. Nah, ini dalam hatinya atau dalam kalimat ucapan lisannya mengatakan, bagaimana Allah, ya. Nah, ini namanya ada rasa dengan Allah itu, ya seperti itu. Ini karena lemah keyakinannya. Wa hajiballahu da'watahu, dan apabila makan perkara haram, doanya terhalang dan dihalangi oleh Allah, tidak mudah diterima oleh Allah. Wa qalla ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Dapat kita lihat orang kalau sudah sedikit ibadahnya, ya itu ya dikatakan oleh Rasulullah, ya, itu karena makanannya makan perkara haram, sehingga semua pelaksanaan ibadahnya itu
sedikit. Sholat, nah itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Satu hari 5 waktu, bisa dia hanya 2 waktu. Nah ini namanya apa namanya? Sedikit ibadahnya. Bersedekah ya seperti itu. Padahal dia punya kemampuan, tapi karena dari perkara haram sehingga dia berbuat dalam sedekah itu juga sedikit, karena itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, wa qallat ibadatuhu. Baiklah para jemaah dan para mustami'in, kiranya sampai di sini saja saya cukupkan. Intahidul kalam dihunak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab ini di jadwal yang akan datang. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, ya saya mohon maaf yang tidak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum al-afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.